Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-1. Sebelum belajar jangan lupa berdoa. Tetap terapkan 3M. Anak-anak, usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha di atas? Yang pertama yaitu gambar orang sedang melakukan kegiatan fotokopi, maka sumber dayanya yang digunakan yaitu tenaga manusia, alat mesin fotokopi, dan kertas. Kemudian yang kedua yaitu gambar orang sedang memotong rambut. Sumber daya yang digunakan apa saja? Ya, ada tenaga manusia, alat gunting. Kemudian yang ketiga yaitu montir. Sumber daya yang digunakan yaitu berupa peralatan montir, kemudian spare part, dan tenaga montir. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Tidak ya, bisa berasal dari luar negeri. Contohnya yaitu ada mesin fotokopi, ada sepeda motor, dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Kemudian kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Sekarang kita membaca ekspor batik terus meningkat. Silahkan kalian baca dalam hati. Kemudian bacaan berikutnya yaitu Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Silakan kalian lanjutkan membaca. Tugas kalian yang pertama, apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Kemudian, apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia?
Silahkan kalian cari informasi untuk menjawab pertanyaan di atas. Kita lanjutkan. Coba kalian amati gambar berikut. Adakah usaha di sekitarmu yang menjual benda tersebut? Apakah kamu bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Silahkan buktikan prediksimu dengan melakukan kegiatan percobaan. Tugas kalian yang kedua yaitu membuat laporan hasil percobaan. Silahkan dilengkapi laporan tersebut. Anak-anak, tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Di sekolah Edo akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan Siti berminat untuk menjadi panitia, namun mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Coba kalian baca teks berikut. Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.